sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah thalathatu. Amal yang paling disenangi, ahabbu, yang paling disenangi, paling dicintai oleh Allah itu salasun tiga. Yang pertama, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ada sebuah tuan guru atau syekh namanya An-Naqih Ibnu Abdul Hamid yang mengatakan talibul orang yang menuntut ilmu wa nafaqatihi, dan orang yang membiayai orang menuntut ilmu, termasuk di sini pemerintah. Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, wa nafaqatihi, dan orang yang membiayai pendidikan, termasuk wali-wali murid, siapapun yang terlibat di dalam pendidikan itu. Idza mata, apabila dia mati, dakhala fi qabrihi, begitu dia masuk di dalam kuburnya, ja'alallahu qabrahu, Allah akan menjadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, satu kebunan daripada kebunan surga. Siapa saja jangan sampai membantu dengan uang. Dia memberikan dorongan untuk orang untuk ilmu. Dia cinta melihat orang untuk ilmu saja, sudah luar biasa. Apalagi dia terlibat. Begitu dia masuk di dalam lahat kuburnya yang sempitnya 1 meter lawan berapa itu, apalagi ada orang pakai gitu ya sempitnya. Dia akan dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi kuburan daripada kuburan surga. Itulah Bapak hadirin sekalian, dalam sebuah hadis mengatakan, man a'ana li talibil ilmi, siapa membantu orang menuntut ilmu, walau bi qalamin maksuratin, walaupun dengan pulpen pola, maka annama anfaqa jabal dhahabin li ghairihi, itu akan diberikan pahalanya oleh Allah seperti dia mensedekahkan gunung emas bagi lainnya. Kira-kira siapa yang berani mensedekahkan cincinnya saja, atau kalungnya, atau gelangnya saja? Ini cuma pulpen pola. Masa ada orang mau mensedekahkan pensil pola? Tapi walau demikian mungkin tidak ada nilainya bagi manusia, bagi Allah SWT dinilaikan dia seperti dia bersedekah gunung emas bagi lainnya. Oleh karena itu bapak-bapak di kita di pemerintahan, ya bapak hadirin sekalian, mungkin setelah memberikan sumbangan pikirannya, walaupun uangnya bukan uangnya sendiri, adalah uang taib, nah ini ya, perlu termasuk orang yang akan diberikan dia kuburnya seperti kuburan surga.
dan dia seolah-olah dia menafkahkan hartanya seperti gunung emas. Itu janji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain juga diterangkan, man talabal ilma, siapa saja yang menuntut ilmu, takaffalallahu rizqahu, akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu masih di PAUD sampai kamu meninggal dunia. Alhamdulillah kita di Darul Najah itu hadis ini kita laksanakan. Yang maunya kecil silah masuk PAUD, yang maunya besaran silah masuk sanawiyah aliyah, yang sudah tua silahkan, ada namanya majelis ta'lim, informal, formal, dan formal. Insya Allah kita siapkan di Darul Najah. Dan alhamdulillah sebagai namanya Darul Najah ini rumah lulus. Siapa saja belajar di Darul Najah itu, walaupun begini-gini lah itu, ada saja tempat pekerjaannya itu kalau sudah meninggalkan tempat Darul Najah. Karena Najah itu lulus. Ini yang pertama. Jadi Allah yang paling sukai amal adalah thalibul ilmu, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua yang paling disenangi Allah adalah mujahadah atau jihad fisabilillah, berjuang pada jalan Allah. Ahli tafsir mengartikan dua macam, jihad fisabilillah bermakna khusus, jihad fisabilillah dengan makna umum. Jihad dengan fisabilillah secara khusus adalah perang sabilillah, perang membela agama tapi kita tidak perang kecuali kita pergi ke Palestina. Mari kita doakan umat Islam yang ada di Palestina, mudah-mudahan semuanya diberikan kemerdekaan oleh Allah dan kemenangan. Sholillahil Fatihah. Jihad secara umum, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu kepada orang yang berbuat ketaatan dan kebaktian. Jangan sekali kamu berbuat tolong menolong kepada orang berbuat dosa dan maksiat. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini dia masuk kategori secara sabila, secara umum. Siapa saja yang datang di tempat ini, insya Allah akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu dan akan mendapat ridho. Terakhir sebelum kita berdoa, yang ketiga yang paling disenangi amal oleh Allah, kasbul halali, mencari rezeki yang halal. Karena satu biji saja atau satu suap kita makan barang haram tidak akan diterima amal kita 40 hari. Kalau kita hitung bijian, kalau kita makan satu suap saja berapa bijiannya? Satu biji saja kita makan barang haram, maka tidak akan diterima amal kita selama 40 hari. Sebelum kita menghalalkan barang haram itu kepada yang berhak untuk menerima. Jadi insya Allah marilah yang tiga ini kita amalkan. Mari kita menjadi orang yang menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia, tidak ada batasan pun. Bapak hadirin sekalian, ada seorang ulama itu yang namanya Imam Syafi'i mazhab kita. Pada suatu saat Imam Syafi'i itu
waktunya muridnya itu disebut namanya 300 sorban besar. Itu nilai muridnya itu sudah punya kalangan banyak ulama besar yang jadi muridnya ulama Imam Syafi'i. Tapi begitu lewat orang bawa priuk seperti di Banyuwangi itu, dia jual apa? Kemek. Nah, dia jual kemek gitu. Imam Syafi'i di waktu di atas panggung, dia lewat, dia turun menghormati orang yang jual kemek tadi itu. Sampai murid-muridnya heran, kok bisa ulama kita menghormati orang jual kemek? Lalu nanya murid, kok siapa itu yang Bapak Tuan Syekh hormati? Itu guru saya. Kok Imam Syafi'i berguru sama penjual kemek gitu? Apa yang dipelajari? Saya dulu pernah ditanya oleh orang, apa tandanya anjing itu akil balik? Ada yang tahu? Ya? Nah itu kan yang dia tanyakan itu tidak diketahui sama Imam Syafi'i. Itu tandanya anjing balik. Ternyata tanda anjing balik itu kalau dia kencing dinaikkan kakinya sebelah. Hanya itu yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Dia wajib hormat kepada gurunya. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, kalau kamu sudah diajar satu kalimat oleh seorang, wajib kamu hormati. Bila perlu andai kata dia mau menjual kamu, dia sah untuk menjual kamu. Apalagi Paut ini belajar berapa tahun? 3-4 tahun. Berapa kalimat yang diajarkan? Kalau ada di antara wali murid dan murid anak-anaknya nanti tidak hormat kepada gurunya, maka dia berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak hadirin sekalian, marilah kita hargai orang yang mempunyai pendidikan. Seperti kata Pak Habib tadi, karena inginnya menjadikan anak ini menjadi bangsa yang cerdas. Karena itu adalah amanat daripada Undang-Undang 45. Kemarin Pak Pencepat dia bilang apa? Madrasah Sanawiyah kalau tidak salah di Lombok Barat berapa? 7 kan? Terus madrasah swasta itu hampir 400. Seandainya kata kalau tidak ada orang swasta seperti ini, apa jadinya bangsa ini? Kita lihat perjamaah. Kenapa orang-orang itu anaknya tidak menyerahkan anaknya ke pondok pesantren? Ternyata anak itu tidak bisa baca terutama membaca Al-Quran. Karena kalau disampai di pondok harus bisa baca Al-Quran. Secara kalau kita lihat anak yang kecil itu, kadang-kadang kita tidak ngapal itu doa keluar, doa masuk. Ya kalau di dalam ranjang keluar masuk dia biasa itu kan. Ada doa keluar masuknya di ranjang itu. Nah ini Bapak hadirin sekalian, saya hormati. Nah oleh karena itu mari, kalau kebetulan promo itu punya kewenangan, usahakan secara maksimal. Jangan terlalu teliti. Ingatkan niatnya untuk mendidik anak-anak kita. Jangan terlalu tinggi dalam masalah administrasi. Misalnya kalau ada akreditasi itu kan bisa, ya. Jangan terlalu ya sudah, kalau memang sudah ada jalan untuk bisa diterima, silahkan. Kalau tidak ada persyaratan yang cukup, ya bangkrut sendiri nanti.
Dia malu sendiri. Karena mendidik, Masya Allah ini ya, saya mulai embrio pendidikan ini tahun 70. Mungkin bapak-bapak ini belum lahir. Tahun 70, secara embrio, saya mengadakan pendidikan ini dari sekecil-kecilnya. Dan saya mengajar dari kelompok bawah sampai kelompok yang tua, sampai sekarang Bu. Sampai orang mengatakan, kok bapak masih segar kan? Ya karena hubungan saya itu banyak. Bergaul dengan anak kecil, saya jadi anak kecil. Bergaul dengan anak muda, saya menjadi muda. Apalagi dengan perawan, insya Allah, sebutkan dengan itu. Jiwa saya semua berbidang saya dan bukan hanya di rumah Bapak hadirin sekalian. Banyak tempat di luar saya mengajar. Nah, inilah Bapak hadirin sekalian. Kenapa resepnya? Resepnya jangan terlalu banyak berpikir. Tidak usah mikir yang berat-berat. Baik-baik yang pakai yang ringan-ringan saja. Kalau berat, tolong ditinggalkan. Kalau ringan, masukkan ke kantong. Ini tidak usah. Berapa umur Bapak? Tidak seberapa, cuma 76. Umur saya sekarang sudah 76, lahir tahun 48. Insya Allah saya baru kawin 2 kali. Putra putri saya 8 orang, Nabi 1 dan 7 orang yang paling kecil itu, yang biji hitam itu. Nah itu anak-anak saya sudah saya bagi-bagikan itu kerjaannya. Cucu saya 17, cicit saya 4 gitu. Nah, ini Bapak hadirin sekalian. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya bilang, kalau ada sumbangan, alhamdulillah. Kalau tidak ada sumbangan, alhamdulillah. Jangan merudu, tidak perlu. Karena yang menolong itu adalah Allah, bukan sesama manusia. Kalau ada manusia yang menolong, itu adalah sebagai perantara saja.